Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ocha Putri Gabriela dengan NIM 400305246200002. Di sini saya sudah membuat sebuah PPT singkat mengenai mengidentifikasi sebuah bahan material bangunan dari PT Baskoro Cahaya, yang dimana ini adalah pusat modifikasi kontainer dan semi kontainer. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari identifikasi saya. Verticam itu adalah sebuah kontainer yang telah dijadikan bangunan portable seperti office container, bahkan dapat menjadi rumah tempat tinggal. Mesh container ini berfungsi sebagai bangunan yang dapat efisiensi tanpa membuang energi, dan juga sifatnya fleksibel dan dapat dipindah ke tempat karena bangunan ini juga tidak membutuhkan izin IMB, dan juga karena bangunan ini adalah bangunan yang tidak permanen. Konsep dasarnya yaitu adalah yang dimana kontainer ini adalah bangunan yang memiliki konsep awalnya itu adalah bangunan dari kontainer pengirim bekas yang sebagai dasar konstruksinya. Dan juga Verticam ini adalah unit struktur modular prefabrikasi yang berwujud seperti kontainer dan bisa dibentuk, disusun, dan dibuat menjadi bangunan modular dengan menggunakan material dinding 7-inch panel dan lantai plywood. Dan materialnya ini tahan dari angin dan hujan, sehingga digunakan sebagai rumah tinggal. Nah, bangunan yang saya identifikasi itu seperti bangunan yang ada di sebelah kanan saya, yang dimana kita buat bangunan sederhananya seperti ini, yang dimana rangka Verticam ini yaitu rangka yang melalui proses fabrikasi. Rangka tersebut berbahan baja dengan ketebalan 2-3 mm, dan baja tersebut ditekuk dengan profil expose metal. Finishingnya itu dengan powder coating dengan warna abu-abu. Lantainya itu menggunakan lantai dari bahan plesteran beton, dengan finishingnya itu menggunakan LTV atau lantai vinil. Dinding. Pada dinding Verticam ini menggunakan dinding yang terbuat dari baja bergelombang, dan dindingnya itu finishingnya itu adalah powder coating agar tahan dari cuaca dan juga korosi. Setelah itu, pada bagian pintu. Pada pintu digunakan jenis pintu engineering, yang dimana pintunya itu pintu kaca bening dan frame-nya dari aluminium. Cushionnya itu berbahan hollow dan juga menjadi rangka pada Verticam itu sendiri. Finishingnya itu adalah frame-nya aluminium yang dicat menjadi warna hitam. Jendela pada bangunan tersebut itu menggunakan clear glass dengan tebal 5 mm, dan bingkai jendelanya terbuat dari aluminium. Kusen dari jendela tersebut menggunakan kusen baja expose metal dengan finishing powder coating berwarna hitam. Atap Verticam atau teras atap, karena pada bangunan yang saya identifikasi itu atapnya itu dijadikan juga sebagai rooftop. Atapnya itu menggunakan beton ringan dengan finishing adalah dilapisi dengan waterproofing coating. Tangganya menggunakan baja IWF, yang dimana anak tangganya itu menggunakan flat boards. Finishingnya adalah menggunakan cat abu-abu gelap dengan proses spray. Railing yang digunakan adalah railing hollow baja yang disebut sebagai steel core pipe. Railing ini finishingnya berupa cat dengan proses spray. Pondasinya itu menggunakan pondasi beton karena bangunan tersebut 2 lantai dan dapat diasumsikan beton yang digunakan adalah K300 ke atas. Lantai dasar itu terbuat dari pengacoran beton K300 dengan finishing plesteran. Proses pembuatan pondasi dan lantai dasar, yang dimana itu pertama kita harus mengukur terlebih dahulu lahan atau tanah yang akan kita bangun dan juga menentukan titik-titiknya. Setelah itu kita menggali tanah dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Setelah itu kita harus meratakan permukaan tanah sebelum kita melakukan step selanjutnya. Step selanjutnya itu adalah kita harus merakit tulangan terlebih dahulu, yang dimana tulangan ini akan berguna sebagai penyangga atau sebagai yang digunakan pada pondasi tersebut, yang dimana di sini tulangan tersebut dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali atau yang sudah
dibuat. Setelah itu kita melakukan pengecoran beton yang dimana kita harus memberikan sekat pada bagian sisi kanan dan sisi kiri pada tulangan yang telah kita rakit, yang dimana gunanya itu adalah untuk menahan atau sebagai cetakan atau agar coran beton yang dimasukkan ke dalam permukaan tersebut tidak merembes atau melebar kemana-mana. Sedangkan untuk lantai dasar, yaitu kita melakukan pengecoran. Setelah itu kita harus melakukan pengecekan terhadap permukaan yang dimana itu agar lebih halus dan sama rata. Setelah itu kita memberikan lapisan seperti pada gambar ini, dan juga kita harus memberikan rakitan tulangan yang dimana tulangan itu berguna untuk sebagai penahan dari coran beton tersebut. Dan setelah itu kita juga harus memberikan sisi kanan dan sisi kiri papan seperti ini atau penyangga seperti ini agar coran betonnya tidak melebar kemana-mana, sehingga finishing dari langkah tersebut adalah lantai dasar dari bangunan tersebut sudah terbentuk. Proses perakitan protekem itu yang dimana pertama itulah kita harus merakit rangka bawahnya terlebih dahulu. Setelah itu kita pemasangan omega lantainya. Setelah itu kita harus pengecekan diagonalnya agar lebih presisi dan tepat. Setelah itu kita harus perakitan kolom terlebih dahulu dan juga pemasangan rangka atasnya, dan juga kita tetap harus melakukan pengecekan diagonalnya. Setelah itu kita pemasangan dinding dan juga kita pemasangan pada jendelanya, dan jangan lupa juga pemasangan pada pintu. Setelah itu kita harus merakit pada bagian atas atau plat atasnya. Setelah itu kita harus memasang atap, dan juga finishing itu adalah pemasangan isolan atap dan juga penutup atap. Desain single dari protekem itu seperti ini, seperti pada gambar yang dimana di sini ada ilustrasi bahwa protekem itu adalah sebuah box seperti balok yang dimana tetapi dapat berguna sebagai tempat tinggal dan juga kegunaannya juga dapat sebagai jangka panjang juga. Kita penggunaan modular protekem. Nah, pada perakitan modular itu yang dimana pertama adalah perakitan single protekem, dimana di sini perakitannya seperti pada gambar ini. Dan pengisian protekem modular protekem ini harus menggunakan alat berat dengan bantuan crane, dan juga karena modular protekem ini adalah termasuk berukuran yang besar dan juga berat, sehingga menghasilkan modular protekem pada gambar yang terakhir ini. Analisa perawatan protekem. Perawatan itu bersifat knockdown, yang dimana kerusakan pada sebuah part itu kita hanya perlu mengganti part tersebut tanpa harus merusak bagian yang lain. Yang kedua itu kita harus melakukan perawatan rutin setiap 2 bulan sekali secara berskala, yang dimana seperti mengganti rayon AC dan juga membersihkan protekem tersebut. Baja korten tidak sepenuhnya tahan korosi. Besi baja sangat peka terhadap lingkungan dari udara dan cuaca, apalagi air asin. Katanya harus dirawat dan memastikan tidak terjadi kerusakan dengan memberikan cat khusus. Proses perakitan atap dari dak beton, yang dimana itu adalah pada bagian balok atap ini kita harus memberikan pemasangan bondek, yang dimana setelah itu kita merakit tulangan yang akan diletakkan di atas bondek tersebut, dan pemasangan kayu pembatas yang berguna sebagai penahan coran agar tidak keluar dari tulangan yang telah kita rakit. Setelah itu kita melakukan pengecoran, dan setelah itu kita harus meletakkan beton tersebut, tulangan beton dan meratakannya tersebut, sehingga finishingnya kurang lebih menjadi seperti pada gambar yang terakhir ini, teman-teman. Nah, perawatan atap itu sangat mudah, yang dimana kita itu perawatannya itu berfokus pada kebocoran dan pemeliharaan melalui langkah utama. Yang pertama itu kita harus lakukan inspeksi atau pembersihan rutin, yang dimana memastikan saluran tidak tersumbat dan tidak ada genangan air. Yang kedua itu harus mengaplikasikan atau perbarui lapisan waterproofing secara berskala, bisa sekitar 3 atau 5 tahun sekali, untuk melindungi cuaca dari remesan air. Dan yang ketiga itu adalah jika ada keretakan sekecil apapun segera diperbaiki agar tidak menjadi kerusakan yang cukup signifikan. Jadi sebenarnya perawatan analisa atap itu cukup mudah karena hanya memberikan lapisan waterproofing pada dak beton yang telah sudah dibuat. Proses pembuatan tangga dan railing. Pembuatan tangga itu pertama adalah kita harus merencanakan pekerjaan, yang mana mulai pengukuran, desain, pemilihan material, aspek material. Setelah itu kita pemotongan bahan, karena tangga dari bangunan yang kita identifikasi itu adalah bangunan terbuat dari baja, yang dimana itu harus pemotongan bahan terlebih dahulu. Setelah itu pengelasan rangka anak tangga, pengelasan rangka pada tangga, pengelasan railing ke rangka tangga, dan juga finishing rangka tangga.
Setelah itu proses pemasangan tangga dan railing itu yang dimana itu pemasangannya itu seperti pada gambar, bisa dengan tangga yang sudah dirakit itu dibor pada sisi dinding agar lebih merekat, dan dipastikan ini harus kuat dan merekat ya teman-teman. Setelah itu kita pemasangan anak tangga dan juga pemasangan railing pada tangga tersebut, dimana itu sebagai sebagai alat bantu agar kita dan agar jika naik ke atas itu ada pegangannya seperti itu. Nah, perawatan tangga dan railing itu, dimana jika tangga itu yang materialnya baja, itu ketahanannya cukup lama, tetapi baja itu memiliki kekurangan teman-teman, tidak tahan terhadap korosi, maka perlu dilakukan pengecekan rutin pada bagian tangga dengan berskala dengan menggunakan pelapisan cat yang dapat perlindungan baja dari korosi. Perawatan railing itu juga disesuaikan dengan material untuk menjamin kekuatan estetikanya. Jika railing baja besi itu fokusnya itu adalah pencegahan karat dengan cara pembersihan, pengamplasan, dan juga pengecatan ulang. Jadi dan juga baik itu dari bangunan railing yang terbuat dari kayu juga dia seperti itu. Memang kita harus melakukan pengecekan seperti memberikan cat yang tahan terhadap rayap. Nah, teman-teman, sekian saya sudah menjelaskan dan menjelaskan hasil investigasi saya terhadap bangunan yang terbuat dari kontainer bekas yang dimana dimodifikasi menjadi sebuah rumah tinggal.